kopi Boleh dibikinin sekalian, Bu? Mau, iya gelasnya ya. Rek bikin kopi Ada. Tuh. Kali-kali bikinin punya istri. Bisa enggak? Akhirnya masih banyak. Ini udah, ke ibu diterusin. Siap. Ibu yang bikinin lah ini kopinya. Tapi ngomong-ngomong ada ini. Ngobrolkan, iya Bu, aduh. Si budak teh Sekolah ya? ayeuna teh rek kuliahnya teu karasa Sia aya info-info siga nambu di Ada artikel. Artikel dari ini nih. Tempo soal nyoal ke apa ya? SPMB 2025. Jadi sih dari statement dosen UNP minta pendidikan inklusi tak sekedar pencitraan. Emang sekarang mah banyaknya semua pencitraan. ulah sampai karunya tuh. Kasihan teman-teman kita tuh. Ini katanya. Proses seleksi penerimaan murid didik baru tahun ajaran 2025-2026 akan dilaksanakan pada pertengahan tahun. Proses ini akan menentukan siapa saja yang berhak mendaftar dan diterima di sekolah negeri baik jenjang SD, SMP, atau SMA dan SMK. Enak. Kalau emang di kita juga daerah kita ini kan bukan di Bandung maksudnya ini mah. Ya, tapi kan alhamdulillahnya tahun ayeuna diwajibkan bener sekolah. Mau punya uang, mau nggak punya uang di sekolah mah wajib. Bikin kopi. Soalnya kan pemerintah aja peduli sekarang mah, Bu. Kayaknya kan kayak tahun kemarin tuh waktu yang gede mana kita masuk SMK lumayan. Ibu kan nggak punya anak kita kan nggak punya jalur prestasi, nggak punya jalur afirmasi. Ada tiga persyaratan jalur tuh kan. Iya. Tapi satu, ibu mah ke sekolah, pokoknya nggak mau tahu karena anaknya nggak udah dimasukin ke sekolah. Iya. Lain nggak mau, udah didaftarin. Akhirnya mah ibu didatangin tuh sekolah. Iyalah, masa kan Nggak mau tahu gitu kan. Ya maksudnya teh anak kita kan orang tuanya disabilitas oge. Iya. Jadi kan emang ada haknya. Bilang aja minta jalur. Pokoknya nggak mau tahu ini minta jalur sebagai anak dari orang tua disabilitas gitu. Kemarin nggak nyangka juga akhirnya masuk. Tapi ini yang sekarang nih kan sekarang mah udah yang gede udah mau kuliah. Nggak kerasanya? Nggak kerasa. 3 tahun teh aduh. Ternyata tidak semudah itu gitu ya. Menguras emang segala. Kalau dirasain mah aduh bukan beban ya, emang hak orang tua maksudnya teh memberi pendidikan ke anak. Tapi yang dilalui teh kalau di nopelin mah wah udah sebaran nopel kayak gitu. Kemarin kan daftar ini dulu kan kuliah gitu kan. Bener. Lumayan kan itu teh menyita waktu prosesnya Ya. kan nggak semua anak yang SMK tuh cerdas bisa daftar sendiri gitu. Ya, tapi bukan cerdas maksudnya kadang-kadang kan anak-anak ayeuna mah sebodoh teuing gitu kan. Kepeduliannya teh kurang gitu nya dilihat-lihat teh. Kalau orang tuanya nggak ini mah Bu, wah teuing kumaha. orang tuanya nggak merhatiin mah kasihan juga. Makanya gitu. kasihan ke ya teman-teman kita juga kan sama, ada anaknya yang mau kuliah ya, ada yang mau SD gitu ya, masuk SD ya. Ya mudah-mudahan sama pemikirannya gitu bahwa anak itu harus menjadi sesuatu gitu. Apalagi pemerintah teh peduli sekarang mah Bu, diwajibkan sekolah. Ya, tapi kemarin alhamdulillah sih akhirnya udah ikut tuh yang SMA UTBK gitu di salah satu universitas gitu kan UTBK-nya. Ya kemarin ada juga teman kita yang bantu untuk mempermudah, bukan mempermudah maksudnya ini ya persyaratannya. Gitu. Iya. Cuma ini nih di artikel baca lagi nih ada ini katanya. Ya kan sistem yang inklusi itu bukan hanya sekedar pencitraan, benar. Betul. Benar, karena selama ini kita merasa kayak anak kita yang kedua kan itu sekolahnya di swasta. Ya benar. Katanya kan swasta itu gampang dengan kata inklusi, padahal
secara gitu penerapannya tuh masih jauh dari kata inklusi karena satu banyak hal yang harus diterapkan di inklusi itu bukan hanya sekedar memasukkan anak disabilitas ke sekolah juga umum. Iya benar. Fasilitasnya juga kan kadang-kadang disebutnya udah inklusi tapi nggak ada juga fasilitas ya kayak ini nih kayak bapak lah taruh pengguna kursi roda udah ada ramnya belum ditambahin ininya. Terus yang buat netra pingin masuk ke SMK kayak anak kita di Tata Boga itu infrastruktur lah ibaratnya gitu ya. Yang kemarin di kelas anak kita tuh kan secara disabilitasnya dia bukan di fisik gitu ya, bukan di fisik, jadi secara infrastruktur memang tidak ada hambatan lah. Iya betul. Tapi jadi hambatan juga buat teman-temannya gitu, termasuk anak kita walaupun orang tuanya disabilitas sudah dikasih paham sama ibu tuh, dia bilang ya ibu mah nggak ngerasain gimana sih. Nah ini yang orang sekolah pihak-pihak sekolah itu nggak paham bahwa harusnya anak kan, itu sekolah. Kalau menurut bapak mah harus ada pendampingan dari sekolahnya buat si siswanya harusnya mah. Kan harusnya juga si orang tua ketika mau memasukkan ke sekolah itu memberitahu ke pihak sekolahnya anak saya tuh begini. Iya benar-benar. Jadi orang sekolah juga paham ya. Iya. Kadang-kadang kan tidak semua sekolah paham, anak ini ada yang beda gitu, ada perbedaan dengan yang lain gitu. Banyak yang nggak paham itu. Pantesannya anak kita si Maura tuh suka curhat ya biasanya pas pulang sekolah, kenapa Maura pusing punya teman ya emang harus dibantu tapi kan kalau dibantunya sama Neng aja mah ya jadi bingung. Harusnya kan pihak sekolah apa guru teh harus paham juga dengan anak keterbatasan itu emang bener juga. Emang kemarin yang dipahamkan gitu kan. Ibu katanya udah dicoba, guru aja pusingnya apalagi Neng gitu kan. Ya itu sih makanya kenapa bukan hanya si murid yang jadi korban akhirnya, si muridnya sendiri yang sekolah gitu ya. Kemudian teman-temannya, orang tuanya, terus ini si gurunya juga, kata gurunya ibu pusing, ibu aja pusing katanya apalagi saya kata. Jadi ini Bu jadi PR buat kita semua itu teh. Itu tuh jadi bully, jadi masalah. Jadi ada intimidasi, ada bully itu di situ. Pasti. Karena ya namanya juga anak-anak ya. Nggak paham juga. Ya makanya artikel ini sangat cocok sekali gitu dengan apa sih sekolah inklusi, bukan hanya pencitraan sementara di dalamnya itu mereka nggak ada yang paham apa arti inklusi. Betul. Makanya tuh si guru-gurunya harus ada pemahaman dulu dari pihak pendidikan gitu kan, dari pihak dinas pendidikannya gitu, dari harus dilibatkan juga dari komunitas disabilitas kayak kita juga kan dari dinas pendidikan juga nggak mungkin paham isu disabilitas, jadi dinas pendidikan kan juga bisa melibatkan. Ada ranahnya juga. Iya, ada bagian-bagiannya lah gitu, tidak semua orang dinas juga banyak yang nggak paham isu disabilitas soalnya di isu pendidikan itu. Makanya ini setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bang Antoni teman saya. Bang Antoni ini bilang katanya menurut Antoni menghapus label kebijakan inklusi di dunia pendidikan tanpa memastikan prinsip inklusi secara fungsional telah dipenuhi dapat memperburuk eksklusi. Menghapus label tanpa memperkuat sistem monitoring dan evaluasi inklusi justru membuka peluang window dressing, kesempatan yang dimanfaatkan sekolah umum untuk membuat portofolio tampak lebih inklusi. Benar banget. Betul. Benar, sekarang banyak sekolah saya inklusi tuh ada disabilitasnya. Padahal mah nggak semua paham juga. Terus ini kadang-kadang ya kepengen kita lah banyak adik-adik kita gitu yang maksudnya sebagai disabilitas itu kadang-kadang orang tuanya bingung Bu itu teh pas mau keluar ya maksudnya itulah yang disebut udah masuk di sekolah di SMK umum dianya pingin. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang mah sama aja disabilitas dan non disabilitas kemauannya sama sekarang mah. Ya, bilang sekolah saya inklusi secara kalau dia disabilitasnya secara fisik itu nggak ada
nggak ada hambatan Ya. sebenarnya, hanya pihak sekolah hanya Gerak perlu menyediakan aja. infrastruktur aja gitu yang layak, seperti yang pengguna kursi roda kayak Bapak kan secara intelektual, mental tidak ada hambatan, tapi teman-teman disabilitas yang lain Iya, secara maksudnya teh intelektual keinginannya pasti sama dengan anak kita gitu ya, si disabilitas ini pingin ke SMK Tata Boga gitu kan, pasti otomatis ke SMK umum yang disebut di sana tuh udah inklusi gitu. Nah itu tuh kan harus si orang tuanya juga harus paham dulu, nanyain dulu ke sekolah yang mau dimasukin, harusnya gitu. Iya, karena sekolah juga kan takut kena sanksi kalau nggak bisa nggak Iya. memasukkan sekolah. Emang seharusnya ya semua pihak sekolah harus peduli ya. Emang harus udah dicanangin sama pemerintah bahwa si disabilitas ini bisa masuk ke ranah-ranah sekolah umum. Ya, lagian kan swasta mah yang penting bayar. Betul. Yang penting bayar, dia mau ngerti Penting mau mah punya enggak gitu kan. duit, ya betul. Beda sama yang waktu itu yang kita lihat kan anak-anak waktu main basket. Ini anak kayaknya nggak kelihatan secara Ya, fisik, benar. nggak kelihatan disabilitas gitu. Tapi dia ngomong bahasa isyarat, kan kita tanya tuh. Pakai bahasa isyarat. Kamu saya bukan dari Bukan tuli. komunitas tuli katanya. Tapi saya sekolah di SLB. Kenapa sekolah di SLB? Ya kan nggak kelihatan ya. Saya tadinya sekolahnya di umum Bu katanya. Tapi karena nilai saya terus merosot, kemudian guru menyarankan ke orang tua saya, kamu pindah aja ke SLB. Kan kasihan meninggalin Karena apa HT. itu teh? Karena apa? Karena nilainya turun terus katanya. Kayaknya tidak ada meren. peningkatan. Enggak, katanya. IQ-nya rendah meren gitunya, Ya, apa gimana tuh? Secara intelektual untuk memahami pelajaran-pelajaran di sekolah umum mungkin Ya. kurang karena tidak ada juga pendampingan gitu. Takutnya Kayak kagum gusur merenya. Ya itu kadang-kadang juga yang ngedengernya kita sebagai disabilitas Iya. sedih banget gitu. Padahal yang memang di sekolah umum yang nggak ada kendala yang disebut inklusi, jangan dibilang inklusi sih kalau yang secara Sebelum- fisik aja yang Nah. masuk, apalagi yang namanya sekolah swasta gitu ya. Harus bener-bener harus bener-bener fungsionalnya inklusi itu harus gimana gitu ya, harus udah sasarannya udah tepat gitu, udah tepat guna bahwa kita nanti ada disabilitas pengguna kursi roda harus gimana sekolahnya, terus kalau ada netra fasilitasnya apa gitu. Ini mah solusi dulu lah buat di lingkungan kita, maksudnya solusi untuk kita ini di ranahnya di kabupaten mau Betul, kayak apa betul. supaya sekolah inklusi itu bisa terwujud gitu. Menurut Bapak gimana tuh solusinya gitu? Ya menurut Bapak mah gini sih, supaya apa maksudnya teh adik-adik kita yang disabilitas itu lebih berkualitas ya di bidang pendidikan gitu. Yang utama mah orang tuanya juga yang harus banyak cari info ya, bahwa nanti mau memasukkan anak ke sekolah umum itu harus bagaimana. Terus dari pihak dari pendidikannya juga harus paham juga bahwa di zaman sekarang, era sekarang gitu ya, maksudnya teh kalau tidak sekolah mau jadi apa gitu. Tapi gini Pak, sebenarnya peran kita itu penting. Ya iya. Di situ bagaimana pendekatan kita ke ini Pak, peran kita pendekatan ke Iya. dinas-dinas kayak pendidikan, Iya, betul. ke masyarakat. Betul. Kita mau, karena kan dinas pendidikan juga tidak tahu nih orang-orang di ranah pendidikan. Mereka nggak Harus tahu bagaimana, harus ya. bagaimana sih gitu kan. Walaupun kadang di pendidikan ini, kita udah dapat pelatihan, kita udah dapat ini, tapi tetap aja Iya. paham ketika bukan kita sebagai Iya. usernya yang memahamkan mereka, Iya, iya. itu nggak kena Ya, gitu. emang. Cuma ada di teori doang gitu maksudnya. Betul. Kalau kita yang memahamkan kayak yang kemarin kita menjadi inilah gitu ya. Jadi peran kita tuh sangat penting di masyarakat, lingkungan kita yang ada disabilitas, ke orang tuanya, ajak ngobrol santai, kemudian ke pihak pemerintah gitu, terutama dinas pendidikan gitu. Ya semoga dengan adanya podcast kita itu enggak dinas pendidikan juga yang dekat dengan kita bisa ngobrol ya, bareng lah sama kita, duduk cari bareng solusi, gitu ya, cari solusi, ya. gimana sekolah inklusi ini terwujud dengan baik dan benar gitu. Iya. Jangan hanya sekedar pencitraan seperti yang banyak dibicarakan gitu. Kalau Bapak mah punya niatannya gini ya, kalau kita mah kan sebagai
disabilitas yang bukan senior sih, yang udah mempunyai keluarga, kan adik-adik kita di bawah nanti juga seperti kata kita Bu, punya keluarga, punya anak, terus nanti anaknya disekolahin. Nah, yang utama mah dari pendidikan, dari jenjang SD sampai nanti kuliah dia bisa bekerja. Itu kan awal mulanya ya kayak sekolah ya, disabilitas itu buat ke umum kan ada aja gitu kendalanya, makanya perlu perlu banyak sharing gitu dari Menteri Pendidikan, terus dari guru-guru, bahwa kita sebagai disabilitas tuh boleh gitu kita tuh diajak ngobrol ya, gitu, diskusi lah, buat cari solusi gimana sih pendidikan di Kabupaten Bandung kita ini tuh supaya mau sekolah yang punya uang apa yang nggak punya uang tuh bisa sekolah gitu, apalagi yang punya uang mah ya ini yang keterbatasan dana Bu, bingung kan orang tuanya kayak kita bingung nih anak kepinginnya ke ini, tapi ya kita juga kan harus ngukur juga, tapi kan ada yang ada Menteri Pendidikan supaya mereka juga paham lah bahwa disabilitasnya harus bagaimana jalurnya, kayak gitu-gitu kan orang tua disabilitas nggak paham juga Bu. Nggak akan selesai kalau misalnya mereka taunya cuma teori gitu kan, udah dapat teori tapi kan menurut Ibu ya solusinya kalau kita nggak pendekatan juga mereka nggak akan paham. Jadi pendekatan kita sebagai dari user sebagai disabilitas dari komunitas disabilitas, jangan nunggu mereka. Kapan mereka juga kan nggak tahu adanya kita di sini gitu. Ya awalnya mah dari daerah lingkungan kita aja yang kita tinggali, seperti di daerah kita nih di kabupaten gitu. Siapa tahu kabupaten bisa menjadi pencetus sekolah inklusi yang baik gitu ya. Supaya teman-teman disabilitas ya yang punya anak yang mau sekolah itu terwujud gitu. Sombong boleh gitu buat daerah kita. Tapi kalau buat kebaikan bukan sombong sih. Maksud saya kan pingin juga bahwa kita tuh sebagai disabilitas tapi bisa lebih. Kita kan ceritanya kita udah punya jalan nih untuk di pemerintahan di daerah kita nih di kabupaten. Gimana gitu nanti kita coba-coba sounding juga ke ini. Nanti di podcast kita juga boleh tuh kalau bisa mah kita undang kita mah kan nyantai tapi nggak usah yang serius, nyantai aja gitu. Ngobrol sampai ngopi, terus tapi kan masalahnya bisa ada gambaran gitu Bu. Jadi mereka juga nggak terpaku ke teori yang akhirnya susah dipecahkan kalau teori doang mah gitu. Dari obrolan, dari pertemanan ada manfaat buat orang banyak. Yang penting mah itu tuh. Gimana mau sekolahnya inklusi secara aksesibilitas aja udah nggak akses gitu ya. Sekolah-sekolah negeri ini banyak gitu, masih banyak lah gitu ya. Orang di dinas pendidikannya sendiri juga ibu kesono capeknya ujubillah min dalik, semua anak tangga. Tapi atuh kabur dingin. Anak tangga semua capek, kebayang walaupun kata orang nggak kelihatan disabilitasnya tetap capek. Ya betul. Makanya kan kayak Bapak ke sekolah gitu ya. Kalau ke sekolah mau masuk kayak rapat gitu ya, kadang-kadang kita tuh jadi bukan nggak mau gitu ya. Kalau ada rapat diundang kita datang. Pas lihat nggak, aduh. Nah, udah sekarang mah Pak solusinya itu aja. Daripada kita ngobrol di sini terus tapi nggak ada, nanti kapan-kapan ada waktu kita ke Pemkot kita sekalian aja kunjungin gitu. Kita yang harus harus pendekatan karena mereka mungkin nggak tahu adanya kita ini gitu kan. Mending kita yang coba-coba sounding ke sana bagaimana ngobrol-ngobrol soal sekolah inklusi. Itu sih teman. Iya. Itulah Pak, udah malam waktu istirahat kita. Tapi gini, jangan lupa tonton kita ya. Podcast Rumpi Rumi. Soal apa sekarang? Pendidikan. Semoga inklusi. Manfaat ya dari obrolan kita, yang baiknya bisa diambil. Yang jeleknya jangan. Soal pendidikan inklusi ya. Ya iya. Tapi nanti bisa balik lagi ke lihat podcast kita di tema yang lain. Tunggu aja ya. Dadah. Dadah.